Kisah kontrak tumbal pesugihan. Baik, sebelum menyimak, bila Anda baru saja bergabung dan belum subscribe, silakan klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan dengan kisah-kisah selanjutnya, yang kami update setiap harinya. Awal mula keluarga itu kompak untuk mengikat kontrak tumbal dan pesugihan. Namun, kisah mereka berkelok tajam tak terduga di ujung nyawa yang sangat mengerikan. Tidak hanya tetangga atau warga sekitar yang menyimpan kecurigaan itu. Kami rasa, hampir semua orang di kota ini menyimpan pertanyaan yang sama. Bagaimana bisa, keluarga yang awalnya begitu miskin susah kini, menjadi orang kaya mendadak dalam hitungan hari? Sebuah pola lama yang terus terjadi. Cerita lama yang tak akan habis diceritakan sampai 7 turunan. Malam sebelum kisah ini kami kisahkan, kabar meninggalnya anggota keluarga orang kaya itu sampai di telinga kami. Saya, istri, dan mertua saya diam sejenak setelah mendengar kabar itu. Konon, salah satu anggota keluarga itu meninggal karena kecelakaan tunggal dan terjun ke jurang dan mobilnya meledak. Namun, dugaan tentang tumbal pesugihan lebih dominan ketimbang kabar yang beredar tersebut. Keluarga Sultan atau orang kaya yang kami maksud adalah sebuah keluarga kecil yang dulu bisa dibilang sangat miskin dan susah untuk beli beras pun harus ngutang pinjam sana pinjam sini. Keluarga itu beranggotakan 5 orang. Mbah Rejo, Pak Marno kepala keluarga, anak Mbah Rejo, Mardi dan Kasan anak Pak Marno, dan Liksardi adik Pak Marno. Istri Pak Marno dikatakan sudah meninggal sejak lama. Konon kemiskinan membuat istri Pak Marno stres lalu meninggal. Tak ada yang tahu kebenarannya meninggal atau kabur jadi TKW. Mbah Rejo sudah berusia 57 tahun. Sudah dipanggil Mbah Buyut oleh tetangga dekat. Namun, Mbah Rejo masih bugar, suaranya masih menggelegar, dan hidupnya selalu lurus. Bahkan ketika kemiskinan menjadi teman sehari-hari, beliau sangat jarang mengeluh, dia tetap bersyukur. Pak Marno, anaknya, tidak bisa dikatakan pemalas. Entah kenapa, dia tak pernah mujur ketika bekerja merantau ke Kalimantan dan Malaysia, pulang tidak bawa apa-apa, hanya bawa pakaian saja, tidak bisa membetulkan rumah-rumah pun sudah pada bocor. Dan dia pernah membuka usaha sendiri namun selalu habis dengan modal-modalnya, mungkin dia kebanyakan ngerokok kali ya. Dan 2 anaknya, Mardi dan Kasan, tidak jauh berbeda. Bahkan kemiskinan malah mendekatkan keduanya ke hal-hal horor. Keduanya mulai berpikir bahwa hidup mereka hanya bisa berubah lewat jalur kiri atau pesugihan dengan cara menumbalkan salah satu anggota keluarganya. Mardi dan Kasan, ditambah paman mereka, Liksardi, adalah contoh orang-orang yang menderita karena ketidakadilan. Mereka korban dari ketimpangan jabatan dan kekuasaan, yang mana tak bisa kami ceritakan di sini. Singkat cerita, keluarga ini putus asa. Tanah mereka hilang, kebun untuk investasi dijarah, nyala semangat hidup mereka sudah lama meredup. Kontrak tumbal diawali oleh Pak Marno. Salah satu pekerjaan Pak Marno adalah pengepul rongsok atau plastik bekas minuman. Profesi yang belum lama dia jalani setelah gonta-ganti pekerjaan. Salah satu jujugannya mencari rongsokan. Saat itu, gudang masih kosong belum dipakai. Pak Marno cocok dengan para pegawai di sana, termasuk dengan pemilik tempat itu. Dari pengepul rongsokan, Pak Marno mendapat tawaran untuk bekerja sebagai pegawai tetap di sana. Pekerjaannya antara membantu mencuci atau membersihkan rongsokan, bersih-bersih bekas minuman, sampai mengantar pemilik gudang. 2 anaknya, Mardi dan Kasan bekerja di pasar. Mardi berjualan sayur mayur sementara Kasan menjadi pekerja di sebuah warung odong-odong. Masih berdekatan dengan pasar. Sementara itu, Liksardi bekerja sebagai buruh pikul, sesekali ikut menjaga kebun kelapa. Saat itu, keempat anggota keluarga miskin itu bekerja dengan segala daya yang mereka bisa semampunya. Namun, saat itu juga, gaji yang mereka dapatkan tak seberapa. Kekecewaan karena ketidakadilan ditambah beban ekonomi yang makin menghimpit membuat jalan pintas itu ditempuh bersama-sama. Dimulai dari Pak Marno. Pak Marno yang semakin dekat dengan pemilik gudang rongsokan mendapat cerita bahwa usaha rongsokan itu menggunakan jasa paranormal supaya langgeng. Tolong bagian ini diingat.
Jasa paranormal hanya digunakan supaya usahanya bisa terus bertahan, tidak mengincar keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu singkat. Kenapa begitu? Kalau bisa langsung sukses, bukannya ke depannya lebih enak? Tanya Pak Marno kepada pemilik gudang rongsokan itu. Pemilik gudang rongsokan itu menjelaskan secara singkat. Intinya, jika ingin mengincar kesuksesan dalam waktu singkat, tumbal yang dituntut sudah tak masuk akal, yaitu nyawa. Lebih baik ambil paket standar, daripada nyawa hilang. Konsep pesugihan adalah mengambil rezeki dari keturunan yang akan datang. Menurutnya, itu saja sudah cukup menyiksa. Tak perlu berlebihan. Suatu kali, pemilik gudang rongsokan itu pernah mengajak Pak Marno menemui paranormal yang menjaga pesugihan gudang rongsokannya. Pak Marno banyak belajar dari beberapa pertemuan itu, termasuk ketika mengajak Kasan dan Lik Sardi. Sejak saat itu, Pak Marno sudah menyimpan hasrat pribadinya. Kedekatan Pak Marno dengan pemilik gudang rongsokan itu membuatnya mudah mendapatkan akses ke paranormal itu. Kesempatan yang sebetulnya sulit didapat orang biasa. Paranormal di selatan kota itu memang pilih-pilih klien. Privasi itu mengantar Pak Marno mempelajari salah satu kontrak gaib untuk sukses dalam waktu singkat. Kontrak nyawa itu ada banyak ragamnya. Syaratnya juga cukup rumit. Kalau boleh menyederhanakannya, kontrak itu membutuhkan tumbal nyawa. Tidak harus dari lingkar keluarga. Bisa siapa saja, tak memandang siapa. Random. Inilah salah satu kontrak gaib yang sangat jahat. Pak Marno, dua anaknya, dan Lik Sardi sepakat untuk sama-sama mengikat kontrak. Mbah Rejo naik pitam ketika tahu keturunannya hendak mengikat kontrak tumbal dan pesugihan demi keluar dari jerat kemiskinan dan kesusahan. Mbah Rejo tidak terima. Namun, usia memang tak berbohong. Dia tidak berdaya ketika kehabisan napas setelah mengamuk. Mbah Rejo, malam itu, hanya bisa berbaring. Menahan sakit di dada karena sesak napas. Menahan kecewa yang begitu dalam kepada anak keturunannya. Dia hanya bisa menangis sembari memohon maaf kepada Gusti Allah. Singkat cerita, keempat orang penuh kekecewaan itu mengikat kontrak umur. Mereka mulai menyembah siluman, melupakan ajaran Tuhan. Pak Marno semakin dekat dengan pemilik gudang rongsokan. Hingga sekitar 1 bulan kemudian Pak Marno ditunjuk sebagai kepercayaan bos di gudang rongsokan, padahal, di sana, masih banyak pegawai yang lebih mumpuni dan berpengalaman. Penunjukan ini, anehnya, tak menimbulkan pertentangan. Semuanya damai dan aman. Semoga kisah singkat ini bisa memberi penonton gambaran betapa besar kekuatan kontrak umur itu. Dua anaknya langsung moncer kurang dari 1 minggu. Mardi kini dipasrahi 1 los di pasar. Sementara itu, Kasan mengambil alih usaha menjadi bos odong-odon, di mana dia sebelumnya cuma sebatas pegawai. Lik Sardi, bernasib seperti Pak Marno, disayang pemilik kebun. Lik Sardi bahkan dijanjikan mendapat sertifikat dari sebagian kebun yang kelak akan sepenuhnya jadi miliknya. Seperti yang kami ceritakan di atas, hanya dalam hitungan hari kurang dari seminggu, kata miskin sudah menjauh dari keluarga Pak Marno. Hidup mereka berubah drastis dan menjadi kaya raya. Masing-masing mendapat kontrak yang berbeda. Pak Marno dan Lik Sardi mendapat kontrak pengasih dan pemikat. Mardi dan Kasan mendapat kontrak pesugihan penarik uang, anak bajang, dan kesaktian. Kontraknya boleh berbeda, tapi syaratnya tetap sama, yaitu tumbal nyawa mereka sendiri. Dalam hitungan minggu, mereka bisa dibilang sudah kaya jika dibandingkan tetangga dan nasib mereka yang dulu. Dalam hitungan tahun, Pak Marno sudah menjadi pemilik bos rongsokan itu. Dulu, Pak Marno sempat merajai jalanan di kota ini sebelum amblas karena tumbal salah sasaran. Mardi menjadi distributor sayuran segar ke beberapa provinsi. Kasan masih berjualan mie ayam, yang rasanya jauh dari kata enak, tapi bisa membangun beberapa kontrakan dan tanahnya tersebar di beberapa kecamatan. Lik Sardi menjadi pemilik puluhan petak sawah dan kebun kelapa. Bahkan dalam waktu dekat, perumahan Lik Sardi sudah selesai. Kisah ini hanya fiktif belaka. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.